adik-adik kelas Samuel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kak Tata kangen sekali sama adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak sama Kak Tata? Kabar kalian bagaimana? Kak Tata selalu berdoa supaya adik-adik tetap semangat dan dalam kondisi sehat selalu. Kita juga berdoa bersama supaya pandemi ini segera selesai, biar adik-adik bisa beraktivitas dengan normal dan bertemu dengan teman-teman. Halo adik-adik, sebelum ibadah kita siapin dulu yuk Alkitabnya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini Alkitabku, ini firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, hari ini Kak Lydia mau sharing satu ayat nih. Tapi kita baca sama-sama ya. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 23. Bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih, Kak, maksudnya ayat ini apa sih? Nah, ayat ini itu mengingatkan kembali kepada kita, kalau kita lakuin sesuatu, kita harus dengan segenap hati kita. Melakukan sesuatu itu bisa banyak hal, bisa misalnya kita belajar, atau kita membaca renungan, atau ikut Gibeon Kids Hangout. Apalagi sekarang kita memuji Tuhan, itu juga harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi walaupun gak ada kakak-kakak di sana, tapi kita bisa tetap memuji Tuhan dengan segenap hati untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan sama-sama. Kita praktekkan ayat yang tadi kita udah baca ya. Kita lakukan dengan segenap hati, bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Selamat memuji Tuhan. What do we believe by true faith? We believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the third day. He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father
justification and sanctification mean? What do justification and sanctification mean? Justification means our declared righteousness before God. Sanctification means our gradual growing righteousness. What do justification and sanctification mean? What do justification and sanctification mean? Justification means our declared righteousness before God. Sanctification means our gradual growing righteousness. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk menyiapkan hati kami, sehingga kami dapat benar-benar menerima firman Tuhan menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada teman-teman juga. Asik ya, kali ini kita bisa sama-sama ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, wah. Semuanya. Hai, wah, good ya Nini. Nah, kali ini kita, aduh, sakit Nini. Kenapa? Gara-gara ngobrol sama Nini, Kak Pupu jadi kena setrika nih. Kalian juga pernah enggak ya ngalami kayak Kak Puput? Panas adik-adik. Kena sesuatu yang panas seperti setrika punya Kak Puput ini? Atau apa ya Nini? Atau minyak panas atau air panas saat mama kalian sedang masak? Itu sakit loh ini Nini. Oh iya Kak Puput, maaf ya, maaf. Tapi Nini, ada satu penderitaan yang tidak mungkin kita hindari Mimi. Yaitu saat kita percaya kepada Yesus. Tapi Yesus itu pernah berkata, berbahagialah kamu jika kamu menderita karena percaya kepadaku dan menceritakan tentang aku. Gitu loh Mimi. Iya Kak. Nah, sekarang kita mau membaca dulu ya Alkitabnya. Siap. Nah, ayo kakak tunggu ya. Di Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 15. Sudah belum? Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal bijak, yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor,
Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup untuk melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan tempat dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, Nini, sudah dengar apa yang firman yang kita sudah baca? Sudah, Kak. Nah, good, Mimi. Nah, karena banyak sekali orang yang mulai percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Mimi, para rasul memilih 7 orang yang baik, bijak, dan penuh dengan Roh Kudus untuk melayani jemaat mula-mula, Mimi. Wah, iya, Kak. Apa itu dipenuhi Roh Kudus ya, Kak? Nah, dipenuhi Roh Kudus itu artinya adik-adik, Roh Kudus akan membantu kita untuk melayani Tuhan dengan benar. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melayani dengan benar, adik-adik. Oh, gitu ya, Kak? Iya, Mimi. Masih ingat enggak, Mimi, cerita minggu lalu yang sudah diterangkan sama Kak Pauline? Nah, ceritanya kan iblis terus-menerus untuk berusaha untuk menghalangi orang-orang yang akan menceritakan firman Tuhan. Tetapi ingat, Mimi, Roh Kudus yang selalu menolong orang-orang yang percaya untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Berarti Tuhan selalu menang ya, Kak? Yes, pastinya, Mimi. Nah, salah satu dari 7 orang itu, Mimi, bernama Stefanus. Stefanus. Ya, good. Stefanus. Benar, Mimi, namanya Stefanus. Stefanus itu adalah orang yang baik, bijak, dan penuh dengan roh. Nah, Roh Kudus itu menolong Stefanus, Mimi, untuk melakukan keajaiban-keajaiban di dalam nama Yesus, Mimi. Nah, tapi Mimi, banyak orang yang ada orang-orang, Mimi, yang tidak suka dengan Stefanus dan ajaran tentang Yesus itu adalah Tuhan. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Stefanus, Mimi, dan berbuat jahat kepada Stefanus. Oh gitu. Loh, kenapa, Kak? Mereka jahat sama Stefanus? Iya, Mimi, karena orang-orang itu sakit hatinya. Iri, Mimi. Hatinya
panas dan marah, Mimi. Nah, akhirnya mereka bersepakat untuk berbuat curang, Mimi. Mereka memanggil orang, sini. Mereka bersekongkol. Iya, Mimi. Kamu ya tak kasih uang, kamu berbohong ya kepada Stefanus itu. Kalau Stefanus itu dia menghina Allah dan Musa. Dia berkata bahwa Yesus akan menghancurkan bait Allah. Kamu diem loh ya. Kamu diem ya. Nanti kamu tak kasih uang ya. Kak, bohong itu dosa kan? Iya, dosa loh Mimi. Saat Stefanus menceritakan kepada banyak orang tentang firman Tuhan, orang-orang yang tadi dibayar itu loh Mimi berkata, bohong itu. Oh, tadi Stefanus itu berkata bahwa dia itu akan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu akan menghancurkan bait Allah dan menghujat Musa. Akhirnya mereka membawa Stefanus, Mimi. Lalu orang-orang memandang Stefanus. Mereka melihat wajah Stefanus memancarkan kebaikan, Mimi. Wah, Seperti seorang malaikat. Wow, iya Mimi. Tapi bukan Stefanus, Mimi, yang hebat. terus? Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya Stefanus, Mimi. Roh Kudus ingin menyatakan kemuliaan Allah kepada orang-orang banyak itu, Mimi. Lalu mereka bertanya, apakah itu benar? Kamu ngomong kayak gitu. Lalu dengan bantuan Roh Kudus, Stefanus menjawab, sejak zaman dulu itu loh, umat Israel berkali-kali tidak percaya dan tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan mau menyelamatkan umat yang berdosa. Keselamatan yang Allah sendiri sediakan adalah melalui Yesus. Tetapi sayang, kamu semua itu loh tidak mau percaya, bahkan menolak dan membunuh Yesus. Gitu Mimi. Oh gitu ya Kak. Wah, sedih ya. Tuhan baik. Iya. Tapi mereka tetap tidak mau percaya ya Kak Puput. Iya benar Mimi. Sedih ya Mimi. Tapi Mimi, mendengar hal itu mereka tidak bertobat. Malah tambah marah Mimi. Tambah sakit hatinya Mimi. Lalu Roh Kudus membantu Stefanus untuk Stefanus dapat melihat ke langit. Bahwa langit terbuka Mimi. Stefanus melihat bahwa surga terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Mimi. Tapi karena sakit hati orang-orang itu Mimi, lalu menyeret Stefanus Mimi. Kamu ikut aku. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melempari Stefanus dengan batu Mimi. Dia. Stefanus kesakitan Mimi. Tapi Stefanus tidak marah. Roh Kudus menolong Stefanus hingga Stefanus bisa berdoa Mimi. Stefanus berdoa Mimi. Tuhan Yesus, terimalah rohku dan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Gitu Mimi. Kasihan ya Kak Stefanus. Iya Mimi. Tapi Roh Kudus menolong Stefanus bisa berdoa untuk supaya mengampuni orang-orang yang jahat bahkan membunuhnya. Iya benar Mimi. Itu kayaknya sama seperti Yesus waktu disalib ya Kak? Iya Mimi, benar Mimi. Kalian ingat nggak adik-adik saat Yesus mati disalib, tangannya dipaku, duk, aduh sakit, kakinya dipaku, sakit, sampai perutnya ditombak, dus, Mimi, sakit loh itu Mimi. Aduh, tapi Yesus tidak marah, malah Yesus mendoakan untuk orang-orang yang sudah membunuhnya Mimi. Mimi, sepertinya kisah ini menyedihkan ya Mimi. Sad ending ya Mimi. Iya Kak, sedih. Mimi jadi
jadi sedih. Oh, nggak perlu sedih, Mimi. Karena meskipun Stefanus dirajam batu, sampai Stefanus mati, Tuhan itu tidak sekali-sekali untuk meninggalkan Stefanus itu sendirian, Mimi. Dan sebelum Stefanus pun mati, Mimi, dia melihat bahwa Yesus sudah menunggu Stefanus di surga. Gitu. Jadi Stefanus pergi ke surga hidup selamanya dengan Yesus ya, Kak? Iya, pinter Mimi. Nah, Yesus sudah menjelaskan Mimi kepada kakak dan kepada kamu dan kepada adik-adik semua bahwa saat kita mengalami penderitaan karena mentaati Tuhan, tapi ingat adik-adik bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita sendirian adik-adik. Nah, Mimi, kamu pernah enggak dibully sama teman-temanmu? Pernah, Kak. Waktu itu Mimi mau pergi sekolah minggu. Dan Mimi kan bawa Alkitab nih. Ya, pasti. Lalu Mimi diejek sama teman-teman Mimi yang belum kenal Tuhan, Kak. Ada anak suci, gitu Kak gitu katanya. ya. Terus ada lagi Kak, ada lagi. Banyak ya ceritanya ya. Itu iya, Mimi kan punya banyak cerita memang Kak. Iya, wah pinter Mimi. Waktu itu Mimi kan di sekolah ada ujian. Iya. Mimi diajari di sekolah minggu agar kita tidak mencontek. Karena mencontek adalah dosa. Nah, Mimi kan gak nyontek, Kak. Pinter. Karena Mimi mau taat sama firman Tuhan. Tapi teman-teman Mimi jadi marah sama Mimi. Karena Mimi gak mau kasih jawaban. Sedih waktu itu, Kak. Oh, iya Mimi. Tapi nggak apa-apa Mimi. Karena Roh Kudus yang tinggal di hati Kak Puput, di hatinya Mimi, dan di hati teman-teman semua yang akan membantu kita untuk kita dapat mendoakan mereka, orang yang membuli mereka loh Mimi. Ya, bener Kak. Wah, berarti Roh Kudus pasti menolong Mimi supaya bisa tetap taat sama Tuhan. Ya. Bahkan Kak Puput, Ya. Mimi dapat mengampuni mereka, gitu ya Kak? Iya, benar Mimi. Ya. Ingat pada janji Yesus bahwa siapa yang menderita karena mentaati Dia, orang itu akan berbahagia. Dan suatu kali nanti waktu kita meninggalkan dunia ini loh Mimi, kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Asik Mimi, itu akan menjadi hari yang sangat membahagiakan buat kita. Nah, perhatikan ini adik-adik. Lilin ini seperti Stefanus adik-adik yang menyala karena di dalam Stefanus ada Roh Kudus. Dan air yang biru itu adalah orang-orang yang jahat, iri, marah, dan tidak suka dengan Stefanus. Mereka membawa Stefanus pergi keluar kota. Nah, lihat adik-adik, Stefanus dilempar dengan batu hingga mati. Lihat adik-adik, apinya mati. Tetapi Roh Kudus membawa Stefanus naik. Lihat adik-adik, membawa Stefanus naik ke surga. Sebab Yesus sudah menunggu Stefanus di surga. Nah, Mimi, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, kamu ikut ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau menolong hidup kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kak Puput, Ya? makasih ya firman Tuhan hari ini. Sama-sama. Mimi mau pulang dulu ya. Ya. Bye-bye Kak Puput. Bye-bye Mimi. Sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik, yuk kita mau ayat hafalan dulu. Kolose 4 ayat 6a. Apa adik-adik? Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih,
Yuk, pakai gerakan yuk. Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Untuk yang Inggrisnya, Colossians 4 verse 6. Let your conversation be always full of grace. Baru saja kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kakak percaya bahwa kita telah diingatkan lagi tentang kasih Tuhan kepada kita. Dan juga kita sudah diberkati ya oleh firman Tuhan hari ini. Minggu ini adik-adik sudah ada yang mulai sekolah online. Tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi ini. Juga jangan lupa untuk membaca renungan setiap hari. Kemudian saat keluar tetap menggunakan masker. Juga sering cuci tangan ya adik-adik. God bless you. See you next week.